Selamat malam gamers Indonesia. Senang sekali saya Rendra Sujono bisa memandu Anda untuk menyaksikan laga final dari Serungpun Cup 2020. Dan Serungpun Cup 2020 ini merupakan pertandingan e-sport Pro Evolution Soccer antara Indonesia melawan Malaysia. Indonesia prok 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 prok. Nah gitu ya. Dengan moto Stay at Home Challenge. Dan bersama saya kali ini sudah hadir, ini dia caster e-sport, yaitu adalah Hery Sudarma atau yang biasa kita panggil adalah Hersu. Oh bukan, Herboy ya. Berarti harusnya kan Hery Sudarma, Hersu, Rendra Sujono, ya? Rensu, gitu. Tapi enggak, ini Herboy ya. Benar juga. Berarti Renboy boleh dong, dipanggil Renboy dong? Boleh. Kan masih jiwa muda. Masih jiwa muda ya, Renboy gitu. Nah, sekarang kita juga akan melihat nih bagaimana ini merupakan profil ya, road to final dari juara Indonesia yang akan bertanding untuk menentukan juara di Serungpun Cup 2020 ini. Ini dia profil juara Indonesia dulu ya. Nah, di sini mungkin Herboy juga harus bisa menceritakan nih. Ini namanya Adiatma Priyadi, tapi panggilannya Adi Kiwa ya? Adi Kiwa, ya benar sekali, ini memang nama lengkapnya adalah Adiatma Priyadi. Tapi kalau di dunia game Pro Evolution Soccer biasanya orang tahu namanya Adi Kiwa. Adi Kiwa gitu ya? Iya, ini pemain asal Tenggarong, memiliki prestasi yang sangat banyak. Bahkan bisa kita bilang itu Adi Kiwa ini salah satu pemain Indonesia yang berlaga di turnamen di luar negeri, Thailand. Di Thailand ya? Benar. Wow, luar biasa itu dia Adi Kiwa. Sementara ini dia Abdul Razak adalah merupakan pro player dari Malaysia. Betul. Ini dengan usianya 29 tahun. Yes. Lahir dari kota Kajang, bisa dibilang ini pemain senior juga karena dia sempat menjadi wakil Malaysia untuk ASEAN Final di tahun 2015 dan 2017. Ya, jadi kalau misalnya tadi kita lihat ya favorit tim yang dimiliki tadi oleh Adi Kiwa adalah Real Madrid, kalau ini adalah Barcelona. Jadi ini memang utara dan selatan nih ya, kutub utara dan kutub selatan. Sementara juga pemirsa, kalau kita perhatikan di sini bagaimana Adi Kiwa dan juga tentunya adalah tadi Abdul Razak adalah merupakan pro player yang akan memberikan sebuah penampilan luar biasanya untuk mewakili Indonesia sama Malaysia. Jadi jiwa persaingannya sudah bisa dimunculkan di sini ya. Jadi kita sebagai orang Indonesia tentu sudah harus memberikan dukungan dong kepada Adi Kiwa ya. Betul gitu dong. Iya. Jadi nontonnya sambil Indonesia, sambil gitu-gitu dong. Pastinya harus memberikan dukungan penuh kepada pemain-pemain Indonesia. Nah, betul sekali. Tadi Herboy juga sudah menceritakan pemirsa bagaimana perjalanan yang mereka lakukan. Sekarang saya akan melihat nih bagaimana juara Indonesia dan juara Malaysia terpilih ini setelah melewati perjuangan di babak kualifikasi mulai dari babak round of 16 atau juga babak 16 besar, di mana juga ada final sesama negara, dan ini dia rangkaian perjalanan dari juara Indonesia. Oh, juara Malaysia dulu ternyata juara ya. Malaysia. Nih, sini. Perjalanannya menangnya tipis-tipis terus nih. Iya, ini kalau kita lihat namanya Abdul Razak, tapi biasa kita tahu di in-game-nya namanya Arka. Oke. Jadi dia kalau anak gamersnya Arka, iya. Menangnya nggak banyak, yang penting satu gol. Tapi kan beda kalau bola satu gol menang. gitu. Kalau bola yang penting menang gitu loh. Biasanya main PES itu sukanya kalau bisa 10-0, 10-0. Iya. Habis itu lawannya nggak mau main lagi, merasa dipermalukan soalnya kalau kita telak ya. Ini dia perjalanan yang dimiliki, dan di final di Malaysia pun juga dia berhasil menang dengan skor tipis 2-1 ya. Itu nama gamenya apa? Yoke gitu ya. Dan satu hal yang sangat luar biasa, sekarang kita akan lihat bagaimana profil dari Adi Kiwa, perjalanan yang memang sudah dilewati oleh professional player Indonesia ini. Ini dia. Nah, Adi Kiwa namanya adalah Adiatma Priyadi. Nah, ini dia. Kita lihat gimana perjalanan yang dimiliki di sini. Jadi dia itu adalah senang banget sebenarnya pakai Munchen dan Juventus. Munchen dan Juventus gitu ya. Ini menjadi dua tim yang sangat difavoritkan sekarang ini. Oke, nah itu dia. Gila, gayanya santai banget ya gitu ya. Kalau jadi pro player, kalau saya pemirsa, kalau jadi pro player ngegolin gitu lompat-lompatan itu dia. Karena kita tahu ya, Adi Kiwa ini namanya udah harum banget ya. Betul. Sudah termasuk mungkin top 10 ya untuk pro player. Top 10, iya masuk. Indonesia punya. Benar. Apalagi ini kan Adi Kiwa dulunya sebagai gerbang pemain-pemain Indonesia masuk ke Liga Thailand. Oh, dia berarti kita nyebutnya pionir gitu ya. Betul sekali. Nah, itu dia. Bagaimana ini adalah perjalanan yang memang dilalui gitu loh oleh Adi Kiwa, dan memang penampilan dari Adi Kiwa ini, apa sih strategi yang sering kalau misalnya Herboy liatin strateginya Adi Kiwa ini apa? Nah, biasa ball position. Berapa kali dia perjalanannya lewat adu penalti ya? Betulan. Sebenarnya kalau Bung Rensu lihat ya, ini pertandingan kali ini Adi Kiwa berhadapan dengan Widi TYB. Di mana Widi TYB ini juga rival dari Adi Kiwa di Liga Thailand. Oh, berarti ini adalah termasuk lawan yang sering ketemu gitu ya? Betul. Nah, ini dia kita lihat bagaimana Adi Kiwa bermain
Dan yang ini berhadapan dengan Doni. Di mana Doni adalah menjadi salah satu pemain di Liga Thailand juga. Dan dia itu menjadi wakil Piala Presiden Regional Barat. Oh, jadi ini boleh dibilang sebenarnya apa ya, derby Indonesia gitu, tapi ini adalah pertandingan yang berat sebenarnya, tidak mudah juga bagi Adi Kiwa ya. Betul sekali. Nah ini di semifinal dia ketemu siapa ini? Dan di final tadi semifinal. Ya ini di final, ini kita lihat ya Pak Birza. Ini ketemu dengan Akbar Paudi. Akbar Paudi. Paudi ini dari tim Raja Badut gitu. Itu memang memiliki skill yang sangat apik, bahkan bisa dibilang di akhir-akhir ini Akbar Paudi memiliki skill yang sangat mumpuni, lagi menanjak lah, performanya lagi bagus. Dan akhirnya pertandingan pun dilalui dengan adu penalti lagi ya. Jadi itu kalau misalnya adu penalti kan berarti ketahuan banget, ketat banget ya pertandingannya. Iya, juga. Dan tambahan informasi mengenai Akbar Paudi ini bisa dibilang dia masuk ke babak sini itu setelah sebelumnya mengalahkan Rizky Faidan. Di mana Rizky Faidan adalah bisa dibilang ini salah satu bocah ajaib di Pro Evolution Soccer. Rizky Faidan sendiri juga menjadi wakil Indonesia di ajang World Final tahun lalu. Nah ini dia, kalau misalnya perjalanan yang dilalui oleh Adi Kiwa pemirsa, di mana Adi Kiwa ini boleh dikatakan mencetak golnya cukup banyak ya. Tapi juga kemasukannya cukup banyak. Memang strateginya dia menyerang total nih, alias metal, menyerang total. Memang bisa dibilang ya yang penting menciptakan gol lebih banyak dari tim lawan. Itu yang bisa dibilang menjadi pemenang. Dan ini yang memang selalu ditunjukkan oleh Adi Kiwa. Dengan keeping ball yang sangat apik, biasanya dia nggak terlalu pusing kalau gawangnya kebobolan. Yang penting dia bisa mencetak gol lebih banyak. Jadi memang strategi yang dimainkan oleh Adi Kiwa itu adalah bagaimanapun juga mencetak gol lebih banyak alias menyerang adalah pertahanan terbaik. Nah ini dia bagaimana perjalanan 16 besar hingga final yang dilalui oleh Abdul Razak ya. Dan kalau melihat dari penampilan yang ditampilkan, di mana di sini Abdul Razak tadi menangnya tipis-tipis semua. Tipis. 2-1, 1-0. Tapi menang gitu loh. Gak ada yang sampai extra time, sampai penalti ya. Betul. Ini dia. Itu dia tuh. Kita lihat bagaimana. Kalau gaya permainan di sini berarti boleh dibilang gaya permainan dari Abdul Razak Arka lebih pragmatis ya. Lebih sangat sangat strategi banget kali ya. Benar, dan memang kalau kita lihat tadi sempat mengandalkan umpan lambung, kemudian umpan-umpan terobosan seperti ini baik sekali ya. Memang kita lihat bermain lebih efektif ya. Betul. Ya, teknikal banget gitu penampilan memang ditujukan oleh Arka. Luar biasa tentunya pemirsa bagaimana memang perjalanan yang dilalui ya oleh Arka yang merupakan jagoan dari Malaysia ini. Nah ini dia, kita lihat di pertandingan ini pun juga dia tidak menang banyak, dia tidak menang besar. Tetapi ya itu dia, permainannya bagus banget. Karena kita lihat, ini kalau merobek pertahanan lawan, ya ini dia nih namanya. Berarti umpan membelah lautan tuh namanya tuh kan. Dan yang menarik di sini Arka itu selalu memainkan Real Madrid menjadi tim utamanya. Oh, padahal sebenarnya senangnya Barcelona ya. Cukup menarik ya Bung. Ya, itu dia ya. Nah ini dia, finalnya ketemu sama Yoke. Ya, dan kita lihat di sini juga kembali memainkan Real Madrid berhadapan dengan Real Madrid. Tampaknya memang Real Madrid ini menjadi tim metanya pemain-pemain Malaysia. Betul. Karena kalau kita tadi lihat pemain Indonesia, belum ada yang memainkan Real Madrid. Betul. Biasa kalau nggak Juventus, Bayern Munchen. Gitu ya. Ya, ini dia kembali sempat disamain ya 1-1, tapi akhirnya dia mencetak gol Benzema dengan 2-1. Dan akhirnya membuat Arka menjadi juara dan akhirnya ketemu. Itu dia pemirsa, ketemu dengan jagoan Indonesia atau andalan Indonesia yang ada di Serumpun Cup 2020 ini, yaitu tadi adalah Adi Kiwa. Betul. Seru banget, tapi tahan dulu. Usai jeda kita bakal melihat laga eksibisi antara mantan pemain Newcastle yaitu Michael Chopra menghadapi juara Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Serumpun Cup 2020. Terima kasih Anda masih bisa menyaksikan tentunya Serumpun Cup Esport 2020 sebelum laga final. Juara Indonesia jalani laga eksibisi menghadapi mantan pesepak bola Inggris yaitu Michael Chopra yang pernah memperkuat sejumlah klub dari Premier League, termasuk juga adalah Newcastle United di awal tahun 2000-an gitu ya. Tapi kita dengar dulu nih bagaimana komentar dari Michael Chopra. Look, if it wasn't a football match, I would be so confident. Moment in time, I'm nervous. I'm not so confident. I'll be happy if I keep it around 5. Look, it's the best people. Do you know what I mean? You want
try and hold out as long as possible. And I know I've got no chance of beating them. So I'll try and keep the ball as much as possible and try and nick a goal or two. But look, it's football, isn't it? Anything can happen in a game of football. Nah, itu dia ya, Michael Chopra tuh saya banget pokoknya ya. Yang penting gaya dulu, masalah menang kalah urusan nomor 2, skill nomor 2. Tapi dia bilang tadi, anything can happen. Lalu juga dia juga sempat bilang bahwa dia confidence kok sama kondisi yang ada, walaupun yang dilawan adalah kita tahu pemain pro player gitu loh. Jadi kalau menurut Anda sendiri nih, kalau kita bisa akan melihat bagaimana sejauh mana pemirsa ya, kemampuan jempol dari Michael Chopra, apakah sejago juga tangannya gitu kan? Sejago juga tangannya, sejago juga kakinya gitu. Jadi jempolnya sejago kakinya atau tidak, mari sama-sama kita saksikan cuplikan pertandingannya. Nah, ini adalah pertandingan eksibisi antara ya Adikawa menghadapi Michael Chopra. Ya. Jadi ini adalah mereka sama-sama pakai Madrid. Dan kalau kita lihat ini dia bagaimana wajahnya. Nih kalau Adikawa nih mukanya serius banget ya. Ya kayak lagi ini tau gak lah mukanya kayak lagi ekspresinya kayak lagi ketemu HRD. Iya kan serius banget mukanya. Tuh kalau Michael Chopra kan agak-agak santai gitu ya. Nah sementara wih, ini gol anak rental banget ya. Jadi umpan tarik ke tengah. Itu anak rentalnya masih 2.000-an apa udah 5.000-an ya? Itu kan beda itu. Kalau udah 5.000-an udah main di udah agak skill. Nah, itu dia. Michael Chopra cuma garuk-garuk kuping doang dia. Dimainin dia sama Adikawa ya. Adikawa. Memang kita lihat umpan-umpan dari pemain Adikawa ini sangat apik di situ bisa melewati barisan pertahanan dari Michael Chopra. Ya, dia main kombinasi. Kalau kita lihat ya, dia main melebar, terus tiba-tiba dia langsung bisa berikan bola ke tengah. Nah, ini dia sementara kita lihat Chopra berusaha untuk menekan. Ini jangan-jangan, dia ngatret itu dia. Kayak bajai ngatret itu kan. Udah mau syuting diputer lagi. Puter lagi. Iya sayang, momentumnya hilang tadi ya. Jadi memang babak pertama aja udah 3-0. Udah 3-0 ini, udah dikasih 3 ya. Michael Chopra udah mulai stres tuh lihat. Sementara Adikawa masih seperti biasa. Kalau tadi habis ketemu HRD, ini habis ketemu Operation Manager nih. Mukanya masih tegang kelihatannya situ ya. Nah, tapi yang menarik kalau kita ngomongin partai Pro Evolution Soccer ya, unggul di babak pertama belum tentu bisa menang sampai 90 menit. Betul. Balik lagi bolanya. Hampir lagi. Itu yang namanya bola nemu ya. Bola nemu itu dia tuh. Dimana tadi sempat kena tiang. Dan sekarang kita lihat. Ini benar-benar nggak dikasih kesempatan. Nah ini kesempatan sebenarnya. Nah ini bola nemu juga bola nih. Bola nemu juga ya. Kalau itu namanya bolanya tinggal diguyur tadi ya. Nah, dikasih. Saya curiga tuh tadi dikasih sama Adikawa ya. Dikasih 1 gitu kan. Jangan kasian. 0 gitu ya. Iya, kasihan gitu loh. Masa sih pemain bola beneran main ginian gitu loh. Nggak bisa ngegolin sama sekali. Nah, ini dia. Seperti yang tadi Anda bilang kan. Gol anak rental. Anak rental, ya kan. Anak futsal banget gitu. Kasih bola ke samping, ke tiang jauh, tiba-tiba di track ke belakang. Betul. Asensio. Itu memang menjadi andalan Pro Evolution Soccer sih. Iya. Umpan-umpan seperti itu. Nah ini dia kembali kita lihat pemirsa, Benzema dia keeping dulu, dia kasih lagi. Sementara Asensio mencoba dia kutak-atik, lihat temannya, lagi. Padahal udah pernah tadi digituin. Michael Chopra nggak belajar nih bahwa Adikawa bahwa strateginya gitu terus ya. Iya ini memang strategi yang begitu lihat ada pemain dari sayap langsung menarik ke bawah untuk menyambut umpan seperti itu. Ya, ini dia Courtois bisa nangkap bola. Tadi percobaan ya, tendangan jarak jauh gitu dari Michael Chopra. Dan sementara kita lihat pemirsa, skor pertandingan 6-1 adalah 6-1. Jadi, kalau melihat apa yang terjadi di sini, saya curiga nih, tadi seperti saya sempat ngomong sama Herboy, bahwa Michael Chopra tuh dikasih 1 golnya hiburan aja ya kan sama Adikawa. Karena kalau melihat dari tadi, tangguh banget tentunya ya Adikawa. Pasti benar. Memang secara skill sudah teruji Adikawa. Seorang yang sangat berpengalaman, sangat memiliki skill yang baik sekali dalam dunia Pro Evolution Soccer. Betul. Ya udah pemirsa, kita jeda dulu. Tapi habis yang lewat kita akan kembali dengan persiapan sang juara Indonesia dan Malaysia jelang pertandingan Best of the Best dari Serubun Cup 2020.
Ya, terima kasih tentunya Anda masih terus menyaksikan Serumpun Cup 2020 dan sekarang waktunya kita menengok nih persiapan dari kedua juara. Ini dia, juara Indonesia dan juga juara Malaysia menuju ke best of the best dari laga final ini. Oke guys, ini saya sudah mencapai final kemarin kualifikasi online ya, invitation 16 orang. Saya telah berhasil sampai ke babak selanjutnya yaitu lawan pemain dari Malaysia, di mana judulnya pun udah Serumpun Cup. Nah, jadi Serumpun ini memang event yang dari negara Indonesia dan Malaysia dibuat konten lah, karena ya kita masa-masa pandemi juga. Jadi doakan saya malam ini guys, semoga saya bisa menang ya lawan Malaysia. Dukung saya terus, Garuda di dadaku. Semestinya saya ada harapan untuk main sampai ke final dan mewakili Malaysia. Saya memang begitu gembira sekali dapat mewakili Malaysia sampai ke peringkat ini. Dan saya tidak sabar nak main malam ni. Saya sudah tidak sabar katanya. Tadi sudah tidak sabar kalau kata Abdul Razak. Saya yakin juga Andika pasti sudah tidak sabar lagi untuk bertanding dan melihat pertandingan mereka. Tapi yang pasti sebagai pendukung dari Garuda, tadi sudah dikatakan sama Adi Kiwa kan, bahwa Garuda di dadaku, Garuda di dadaku. Semangat pokoknya, kita berikan tepuk tangan untuk Adi Kiwa yang bertanding. Gimana dengan Garuda di dadaku? Nyanyi dong, Herboy. Garuda di dadaku. Nah, gitu dong ya. Nah, sebelum bertanding, tapi saya juga tentunya ini akan menyapa ya host Serumpun Cup 2020 yang ada di Malaysia sana. Wow ya. Dan namanya adalah Michelle. Hello Michelle, bagaimana perkembangan e-sport di sana? Sebenarnya, to be honest, industri e-sports di Malaysia ni memang gempak lah. Super gempak sebab kita ada banyak peminat e-sports yang that likes watching it, dan kita juga ada banyak gamers yang talented sekali. Sebelum COVID-19 ni, to be honest, tiap bulan pun kita ada pertandingan e-sports, perlawanan e-sports, sama ada di stadium ataupun kat shopping mall. Tak kira lah apa game, kita ada Dota, ada PES ke, ada PUBG ke. It's a very, very big industry in Malaysia, and sambutan dia selalu full house, and on top of that prize pool dia juga banyak sekali. Ya, to be honest ya. Tapi yang pasti nih sekarang ya, saya juga mau nanya lagi sama Michelle. Menurut kamu siapa yang menang di pertandingan nanti ini? Siapa jadi juara? Of course lah Malaysia. Tapi Michelle ni bias sikit, but okay, I will say Malaysia. Malaysia boleh. Ya, jawaban yang baik. Tapi yang pastinya kita harus memberikan dukungan yang luar biasa tentunya buat Adi Pastinya Kiwa dong. ya. Tadi kan udah dikasih tahu cara nyanyinya gimana? Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin Pasti menang. belum, ku yakin malam ini pasti menang. Pasti menang. Nah, itu dia. Ya udah, ya. Herboy udah semangat banget pemirsa sampai lupa malam ininya. Nah, sekarang saya mau nanya prediksi dari Herboy. Prediksinya seperti apa? Iya, sebenarnya kalau lihat dari dua pro player yang bertanding kali ini ya, ada Adi Kiwa dan Arka. Dua pemain ini juga bisa dibilang pro player yang sangat apik. Arka itu juga sudah berpengalaman di Malaysia, sedangkan Adi Kiwa juga memiliki skill yang apik, bahkan ditarik dari menjadi pemain dari tim Thailand. Ini akan menghasilkan pertandingan yang sangat seru biasanya di babak pertama. Mungkin akan berhasil persaingannya ketat lah ya. Persaingan ketat ya. Persaingannya ketat di babak Kalau pertama. udah ya pemirsa ya, kalau udah cara ngomongnya kayak gini kayak Coach Justin ya, ngomongnya ya, gaya-gayanya ya. Ya udahlah, jangan kemana-mana. Pokoknya usai jeda bakal segera menyaksikan pertandingan final juara Indonesia menghadapi juara Malaysia dalam Serumpun Cup Esport 2020. Tetap di net. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Serumpun Cup Esport 2020 yang tentunya bisa Anda saksikan di net. Dan sekarang waktunya udah ditunggu nih pertandingan final babak pertama antara juara Indonesia versus juara Malaysia. Ya, sekali lagi, mana dong? Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin nanti malam pasti menang. malam ini pasti menang.
Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya akan dipandu oleh saya Rendra Sujono dan juga Pantesan. Kasat e-sport kita Heri Sudarma atau juga Hairboy. Dan selamat menyaksikan. Ya, di sini kita sudah bersiap-siap tampaknya kedua pemain, baik Adi Kiwa maupun Arka. Adi Kiwa dari Tenggarong, Betul. Dan pemain ini juga Indonesia. dia lagi game plan ya, alias lagi ngutak-ngatik nih. Biasanya kalau yang jago nih, kalau lagi main di rental, ini lama nih. Iya kan, lawannya udah senewet, udah kesel gitu ngeliatin. Tak-tok melulu gitu kan. Apalagi rentalanya pakai jam gitu ya. Di sini kita lihat kedua pemain menggunakan formasi 4-3-3, tapi tampaknya dari Adi Kiwa menggunakan 4-3-3 holding. Oke. Sedangkan Arka ini menggunakan 4-3-3 attacking ya, karena di situ Betul. kita lihat ada Luka Modric Betul. yang ditaruh sebagai CMF, cukup maju ke depan. Ya, kalau kita perhatikan pemirsa, di sini dua-duanya adalah menggunakan strategi yang hampir mirip. Dan kalau kita perhatikan juga bahwa mereka sama-sama mencoba untuk ya mencetak gol. Karena kalau lihat formasi 4-3-3 itu berarti mereka akan bermain ofensif. Pastinya. Ini dia, kita lihat pemirsa, pertandingan disaksikan oleh sekitar 69.002 penonton. Duanya kita, ya 69.000-nya di sana. Nah, ini dia. Kita lihat pemirsa bagaimana pertandingan yang sudah dimainkan. Adi Kiwa timnya adalah putih ya. Madrid yang menggunakan kostum jersey berwarna putih. Sementara Abdul Razak ya, atau Arka panggilan dia, menggunakan kostum berwarna apa tuh warnanya? Biru gelap. Biru gelap ya. Iya. Ya, ini dia kalau kita perhatikan pemirsa, serangan dilakukan oleh Marcelo. Marcelo mencoba untuk memberikan umpan. Oh, tapi sayang sekali umpannya tadi ketahan. Memang tidak mudah pemirsa. Serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Madridnya Adi Kiwa. Sementara serangan balik kali ini dari Madridnya Arka. Oh, dipotong dengan baik sekali pemirsa. Salah umpan tampaknya di Sementara situ. Isco kali ini memberikan bola kepada Ben. Oh, nggak jadi hajar. Sayang nggak sekali. jadi hajar deh pemirsa. Biasanya umpan tarik ya, tapi tampaknya di Iya. situ terus sudah Iya. berhasil ditutup ruang tembaknya. Tadi katanya, nah ini dia, sepertinya, oh gol! Si Mas Bale alias Bale, luar biasa pemirsa. Bale nyetak gol, nemu bola tadi di depan gawang. Betul sekali, di situ berhasil lepas dari kawalan Gareth Bale, merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Adi Ya, Kiwa. terus Pertandingan baru berjalan 6 menit, tapi Betul. ini sudah sangat seru ya tensinya. Betul, terus tadi Benzema sempat memberikan selamatkan, terus langsung bilang gini, jangan lupa ya antara malam terakhir toprak ya. Gitu tuh. Sementara ini dia, replay dari proses ini gol yang oleh Bale tadi. Nah, Bale sempat tidak terkawal ya, karena Varane sendiri tadi sempat tidak melihat bagaimana posisi dari Bale dan dikasih kolong ternyata pemirsa. Betul. Itu adalah paling nyakitin tuh, gol dengan menggunakan kolong ya. Luar biasa, 1-0. Tentunya kemenangan saat ini dipegang oleh Adi Kiwa alias leading ya, 1-0. Betul, dan tampaknya di Arka. sini kita lihat ada pause, ada pergantian strategi tampaknya yang dilakukan oleh Arka karena baru menit ke-6 sudah kebobolan dan dari set piece tendangan sudut. Ini Betul. cukup mengejutkan sih di awal-awal pertandingan babak pertama. Nah, sementara kita lihat pemirsa, para pemain dari timnya Adi Kiwa, Madridnya Adi Kiwa berusaha untuk menahan serangan dari Arka karena Arka sekarang berusaha keluar menyerang sekarang ya. Ya nggak apa-apa. Ini dia. Umpan. Oh, bagus sekali pemirsa. Apa yang terjadi? Sukar dipercaya. Benar-benar sebuah balasan. Itu bahasanya adalah dibayar kontan, dibayar tuntas. Dan yang mencetak gol adalah Mas Bewok alias Benzema. Luar biasa sekali, baru 3 menit respon ditujukan oleh Arka, tampaknya mengganti strategi tadi berbuah manis ya. Iya, dan kalau kita perhatikan, ini golnya luar biasa ya, karena dia kasih kerjasama tuh dia. Ini umpan chip dan dikasih ke Benzema. Dikasihnya ke pemain lain dan Benzema Ke Gareth Bale Iya. tadi. Dan Benzema akhirnya tinggal ngeguyur saja bolanya. Ya, Marcelo tadi terlambat ya, dan Gareth Bale kasih umpan yang bagus banget. Dan Courtois Kolong lagi harus pakai ini. sarung nih kalau kayak begini nih. Masa dikolongin sama Benzema? Kita lihat di situ gol anak rental tampaknya. Dipertunjukkan oleh Arka. Ya, gol anak rental ya. Anak rental. Dan ini dia, kembali serangan. Ini adalah Madridnya Adi Kiwa ya. Dan berikan kepada Modric. Modric ancang-ancang bisa syuting. Oh, nyata kasih terupas. Ada Ben. Sukar dipercaya pemirsa, ditolong oleh tiang gawang. Sementara ada Benzema lagi. Benzema. Dan benar-benar sukar dipercaya pemirsa. Ini pasti pemain-pemain yang lainnya dari pemain Arka bilang, "Woi, masa nonton aja sih? Masa diem aja sih? Benzema 2 kali dapat bola kayak begitu ya." Tadi yang pertama Gareth Bale. Iya, makanya. sekarang Tapi Benzema. maksudnya ada 2 peluang. Lihat kata Courtois kan. Wah, Courtois. Ini Courtois yang sana. Courtois Yang Adi Kiwa. Iya, dia bilang top. Ya.
Lagi-lagi kita lihat Bell kali ini. Ya. Kita lihat di situ ya, kedua pemain jual beli serangan ya. Betul, Tanpa tawar-menawar, Jadi- langsung 3 gol tercipta. Jadi di sini ya, Herboy, kalau kita perhatikan ya, bahwa di sini dua-duanya tampaknya nggak ada main bertahan ya. Dua-duanya berusaha untuk nyerang ya. Betul, betul. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, yang penting menciptakan gol lebih banyak dari lawan. Betul. Jadi kalau emang lawan nyetak gol, ya selama kita lebih banyak, kita pasti menang. Pasti Dan ini yang menang. terjadi. Ini dia kita lihat ya, bagaimana Benzema bisa bebas. Dia mengutak-atik bola depan gawang. Dan dia dipeluk saja tadi oleh Isco dan juga sama Eden Hazard. Memang keeping bola yang ditujukan oleh Karim Benzema ini sangat apik di Betul. situ. Melakukan gerakan putar balik sebelum menceploskan Betul. bola ke arah gawang. Ya, untung dia putar baliknya benar ya. Kalau putar baliknya salah kan harus putar lagi itu tadi. Nah ini dia. Serangan kembali dilakukan oleh Arka. Masih 2-1. Adi Kiwa memimpin. Sementara kali ini, diberikan umpan sayap. Apa yang terjadi pemirsa? Dikasih bola ke tengah. Apa yang dilakukan? Kehilangan momentum. Dan kali ini umpan kembali ke tengah. Terjadi perebutan. Ya. Sayang sekali terjebak offside Kehilangan di situ. momentum. Kalau menurut saya tadi itu kehilangan momentum ya Herboy ya. Betul, tapi biasanya memang kalau permainan PES itu lebih mencoba menarik barisan pertahanan tim lawan. Ya. Ini Sehingga dia. bisa memberikan umpan-umpan yang mematikan. Ya, sementara kalau kita perhatikan pemirsa, itu tadi positionnya sementara memang masih dikuasai oleh Arka malah ya. Betul. Adi Kiwa bermain sangat efektif. Dan ini dia kembali serangan dari Arka. Dia berikan bola kepada Benzema. Benzema lagi-lagi kepada Gareth Bale. Tapi dia duel kembali dengan Marcelo. Dan kalau kita perhatikan, dan juga kalau kita lihat bantuan kali ini dari belakang. Dengan possession adalah, wow, sangat baik. Tadi kombinasi cepat, tadi ya. tampaknya terlalu deras dan di sini Courtois langsung memberikan umpan pendek saja. Di sini tampaknya mencoba membangun penyerangan dari barisan pertahanan ya, dari situ kepada Sergio Ramos, kali ini ke Marcelo. Ya, ini dia Modric main possession dia kerjasama dengan Toni Kroos. Ada kembali Benzema. Benzema kembali datang Isco. Tidak sayang jadi. sekali di situ. Hasil dipotong dari pemirsa dan masih belum bisa menembus pertahanan. Oh, bahaya kali ini. Apa yang terjadi? Bagus banget. Itulah gunanya Sergio Ramos. Sergio Ramos bagus sekali di situ bisa membaca permainan dari Arka, memotong laju bola di situ untuk mengamankan gawangnya dari kebobolan kedua kalinya. Eden Hazard berikan lagi kepada Benzema. Benzema, oh baik sekali pemirsa. Ini adalah benar-benar sebuah gol yang sangat cantik, sangat manis, sangat bisa kita katakan nilainya adalah berapa? 9. Karena hasil kerjasama yang luar biasa. Betul sekali, di sini semakin memantapkan posisinya ya Adi Kiwa ya. Iya. Sudah menciptakan 3 gol, ini menjadi Lihat. sebuah anak tangga yang cukup sulit Betul. ditapaki oleh Arka pastinya. Karena 3 pemain tadi dilewati ya, lewat umpan tadi, umpan yang sangat bagus sekali. Wow, Betul. ini kembali lagi nih, ganti strategi lagi. Karena Arka merasa bahwa, wah tadi saya sudah ganti strateginya, tapi ternyata masih belum berhasil, baru bisa bikin 1 gol. Rubah lagi. Memang ini tampaknya perlu merespon ya, karena sering kali kita lihat di situ Adi Kiwa memberikan umpan terobosan yang mematikan. Betul, tapi memang kalau saya perhatikan di sini dan juga pemirsa pasti melihat bahwa lini pertahanan dari Adi Kiwa di babak pertama ini bermain lebih solid. Betul. Memang terlepas dari umpan-umpan yang diberikan oleh Arka kurang efektif, memang kita bisa acungi jempol bahwa pertahanan dari Adi Kiwa sangat apik, sangat rapi. Ya, betul sekali ya. Dan Isco kali ini berikan bola kembali. Oh, bermain di belakang, mulai pede ya. Mulai kelihatan di sini pemirsa. Adi Kiwa mulai pede karena dia mencoba bermain di belakang. Dia bangun serangan lagi, berikan kepada, oh bagus sekali. Tapi bisa di-intercept alias dipotong. Dan sekarang kita saksikan pemirsa serangan balik alias counter attack yang dilakukan oleh tim Arka. Dia berikan kembali, ada peluang kembali. Oh, Benzema! Sukar dipercaya pemirsa. Permainan melewati kepala dari lini pertahanan tim dari Adi Kiwa membawa Arka menjadi 3-2. Semakin seru pertandingan di partai final ini. Iya, ini menjadi partai final yang sangat layak kita tonton ya. Sangat seru di sini, jual beli serangan, dan kita lihat kembali di sini umpan lambung yang sangat apik. Betul. Diberikan barisan penyerangan dari Arka. Ini namanya adalah bolanya dikasih efek jahe itu, dan akhirnya diselesaikan dengan sangat bagus sekali. Kata Benzema, ayo buruan, waktu, kata dia gitu ya. Dan wah, mulai panas nih. Dan strateginya Arka tadi dia sempat ngerubah, berhasil ya. Iya, memang tampaknya kalau kita lihat di sini Arka selalu merubah formasi setiap kali kebobolan, dan terbukti sejauh ini sangat positif ya hasilnya. Ada hasilnya. Sekarang menjadi tipis lagi pemirsa. Oh, Ben! Oh, sukar
dipercaya lagi pemirsa. Sudah tinggal menjeploskan bola, tapi dijatuhkan. Dan kartu kuning diberikan kepada Varane. Varane berusaha protes. Ya, Courtois juga bilang, wasit, enggak itu, enggak pelanggaran diving. Tapi wasitnya tampaknya ya, ini dia kita lihat. Ya, Ditarik saja di situ. Sama Varane ya. Memang jelas sekali sebuah pelanggaran ya. Nah, penaltinya kita lihat. Diganti. Ternyata sekarang tadinya Sergio Ramos diganti sama Eden Hazard. Ini dia kita lihat pemirsa, ini paling seru nih. Nih kalau penalti biasanya diumpetin gini nih, diumpetin gini. Nah, gitu kan. Nah, ini dia. Itu yang namanya gol PJKA. Pojok kanan atas, itu dia PJKA. Dan akhirnya merubah skor menjadi 4-2. Itu kipernya Spiderman aja gue belum tentu dapat itu. Itu benar-benar sudut PJKA, ya. PJKA. Pojok kanan atas dia tuh. Luar biasa. Dan sekarang kembali menjauh menjadi 4-2. Tim Madrid dari Adi Kiwa memimpin atas tim Madrid Arka. Ya kita lihat apakah yang akan ditujukan oleh Arka karena sejauh ini justru tertinggal 2 gol, 2 defisit yang cukup sulit tampaknya untuk dikejar oleh Arka. Kembali serangan dari Adi Kiwa di situ memberikan umpan kepada Gareth Bale dan tampaknya terlalu deras, terlalu cepat. Ya. Gareth Bale nggak bisa ngejar pemirsa. Dan sekarang bermain dari lini tengah. Tampaknya setelah kemasukan gol lagi, Arka berusaha untuk keluar lebih menyerang dan saat ini sebuah peluang. Sayang kembali bolanya lepas. Kembali kita lihat di situ umpan lambung diberikan langsung kepada Karim Benzema, tapi tampaknya Adi Kiwa sudah mulai membaca pola permainan dari Arka. Permainan yang langsung menusuk ke jantung pertahanan yang diperankan oleh Arka. Isco lagi kali ini, di mana tim Madrid dari Adi Kiwa berusaha untuk membangun serangan. Dia bangun, kasih terupas. Dali ini tik-tak saja one wall pass. Modric berikan, Ben. Apakah offside? Ya benar. Ternyata jempolnya Benzema sudah tertangkap dalam posisi offside. Serangan dari Adi Kiwa sangat berbahaya walaupun beberapa kali sebenarnya terjebak perangkap offside, tapi di situ Adi Kiwa bisa melihat celah barisan pertahanan dari Arka. Betul. Jadi memang strategi yang dimainkan oleh Adi Kiwa sejauh ini juga sangat simpel pemirsa. Dia hanya main terupas-terupas saja dan sejauh ini berhasil ya. Betul, justru Arka yang mengandalkan umpan-umpan lambung sudah mulai bisa dibaca barisan pertahanan dari Adi Kiwa. Ini dia kita lihat ya, berapa kali ketika dia mencoba untuk bermain melebar, main flank, tapi langsung ditutup oleh para pemain dari tim Adi Kiwa. Kali ini serangan balik nih, bahaya. Ada Cruz, berikan. Gareth Bale, bahaya nih. Kalau Mas Bali udah megang bola, ada Benzema kasih lagi ke Eden Hazard. Penonton kuciwa karena tadi berharap dapat itu Benzema ya. Dan akhirnya pemirsa pertandingan usai. Ya di sini kita lihat skornya 4-2 diungguli oleh Adi Kiwa. Betul, 4-2 di mana juara Indonesia berhasil unggul dengan skor 4-2 dan pertandingan memang berlangsung sangat seru. Tadi kita sudah mengatakan bagaimana permainan dari bola-bola pendek ya atau juga possession yang dimainkan oleh Adi Kiwa sejauh ini berhasil dan mereka berhasil membuat pertahanan dari tim Arka sedikit mengalami masalah karena golnya seperti itu. Tapi kalau pandangan Herbo sendiri seperti apa? Sebenarnya ini kalau kita lihat memang dua pemain yang memiliki pola permainan yang berbeda. Kalau kita lihat Adi Kiwa memanfaatkan umpan-umpan terobosan yang mematikan ke dalam kotak penalti. Membelah lautan pertahanan lawan gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat Arka itu mengandalkan umpan lambung yang cukup mudah untuk dipatahkan, sudah bisa dibaca. Memang cukup sulit di situ. Ini kita lihat di situ. Betul. Ini dia adalah gol yang pertama tadi yang didapatkan. Sementara ini salah satu, menurut saya sih ini salah satu gol yang boleh dibilang skemanya cukup cantik ya. Karena dia menaruh bola di belakang garis pertahanan lawan. Ini dia kita lihat bagaimana triangle dari pertahanan timnya Madridnya Adi Kiwa berhasil diterobos atau juga dipatahkan. Iya, dua kali sebenarnya kalau kita lihat ya berhasil lewat dan ini kita lihat sebuah peluang kembali didapatkan Adi Kiwa. Nah, ini yang membuat mungkin ada sedikit lihat bagaimana Benzema-nya berhasil memutar dan juga mengacak-acak pertahanan dari tim Arka. Iya, itu keunggulan Benzema, dia memiliki postur tubuh yang sangat kokoh di situ, bisa menjaga bola dari rebutan Varane. Nah, sementara kalau tadi kita lihat bagaimana permainan triangle ini dia yang dimainkan dan akhirnya ini adalah salah satu gol terbaik. Saya harus akui gol terbaik dari Arka. Walaupun di sisi lain dibalas lagi dengan permainan juga yang sangat bagus lagi juga oleh timnya Adi Kiwa. Iya, ini sebuah pelanggaran. Memang seringkali umpan-umpan yang diberikan Adi Kiwa ini seperti bikin barisan pertahanan Arka terlena. Kebingungan gitu ya.
Iya, lagu dong ya terlena ya. Terlalu katanya ya. Dan kalau kita lihat bagaimana penalti PJKA, ini dia yang ditunjukkan oleh Eden PJKA. Hazard. Pojok kanan atas, bagus sekali. Benar-benar tertipu, itu dia. Itu ya pemirsa, kalau tendangan penalti seperti itu tadi. Jangankan kiper ya, orang lain aja juga mungkin nggak akan bisa nangkap seperti itu. Karena memang boleh dikatakan tendangannya itu benar-benar susah banget di Betul pojok sekali. kanan atas alias PJKA. Tahan dulu, pertandingan pastinya makin seru di babak kedua nanti. Tapi kita jeda dulu. Pokoknya tetap di Serumpun Cup Esports 2020. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang masih menyaksikan Serumpun Cup Esports 2020 dan pasti udah gak sabar menyaksikan babak kedua pertandingan final antara juara Indonesia menghadapi juara Malaysia yang pastinya juga akan terus dipandu oleh Rendra Sujono dan juga caster esports kita Heri Sudarma ya alias Hairboy. Ya udah kalau gitu kita saksikan jalannya pertandingan di babak yang Kedua. Ya, di sini kita sudah menyaksikan pertandingan babak kedua antara Indonesia berhadapan dengan Malaysia, antara Adikiwa berhadapan dengan Arka. Ya, buat Anda yang baru saja bergabung pemirsa, ini skor sementara 4-2 ya. Timnya Adikiwa yang menggunakan jersey putih saat ini menyerang dari sebelah kiri menuju sebelah kanan, sementara tim Arka yang menggunakan jersey berwarna biru gelap ya, gitu ya. Itu menyerang dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Sementara ada sebuah serangan, sayang banget. Tadi hanya kurang 3 cm. Dikit lagi di situ. Kali ini Marcelo mencoba menguasai bola. Dibayang-bayang satu pemain ini direbut cukup lagi berbahaya. pemirsa. Tapi Marcelo bermain-main di belakang, bahaya ini. Akhirnya dia buang saja bola ke depan, dikejar saja kali ini, berikan bola kepada Toni Kroos. Toni Kroos umpan ke sebelah kanan, ada Isco dari Adikiwa menyerang kali ini kepada Benzema. Benzema pemirsa, utak-atik, berikan, baik sekali datang dari belakang. Tapi sayang dibaca tadi. Tampaknya di situ Adikiwa mencoba mencuri skill dari Arka ya, memberikan umpan lambung tapi gagal. Saya setuju itu tadi Hairboy, bahwa dia tampaknya mencoba untuk mengadaptasi gaya permainan dari Adikiwa di babak pertama tadi ya. Iya benar, dan kali ini kembali gagal serangan dari Adikiwa. Ya, serangan balik. Dipotong, bagus ini. Ada Isco. Sekarang pemirsa, Toni Kroos, Adikiwa melakukan penyerangan. Masih berikan pada Eden Hazard. Tapi kembali gagal karena rapat banget. Bagaimana pertahanan dari tim? Sekarang pertahanan dari Arka tampaknya sudah mengalami mungkin adalah perbaikan ya dibandingkan dengan babak pertama. Lebih bermain zona marking tampaknya sekarang. Agak susah ditembus. Sekarang pemirsa dibandingkan dengan tadi karena mereka udah tahu. Nah ini dia. Sekarang serangan dari tim Arka. Madrid Arka. Baik. Umpan ke sebelah kiri. Ada. Berhasil ditutup terlebih dahulu di situ. Itu bagus banget nutupnya itu pemirsa. Sementara sepak pojok kali ini. Kembali ditutup, dibuang langsung bola. Tadi kita lihat di mana bola dibuang saja itu kayak Robby Darwish tuh kalau pemain bola tuh kalau bola penting masuk kotak penalti buang dulu. Amanin dulu dan kali ini Gareth Bale lari sangat kencang di situ dari kanan. Bahaya pemirsa. Aduh. Ketutup tadi Gareth Bale. Curang pemirsa. itu ditarik-tarik gitu. Dan sekarang kembali bermain dari tengah. Bola berhasil direbut lagi oleh tim Adikiwa. Marcelo sedikit bingung dia. Berikan ke belakang kepada Courtois, pede itu. Pede banget. Karena memang sebenarnya kalau kita lihat udah masuk babak kedua, menit ke-65. Udah unggul 2 gol. Ini memang tampaknya hanya Adikiwa perlu menjaga temponya aja. Betul. Mencoba mempermainkan, bertahan, tidak mau terlalu terburu-buru untuk mendapatkan keunggulan yang udah pasti ini. Betul, karena memang sekarang dengan keunggulan atau gap 2 poin, tim dari Adikiwa. Bahaya pemirsa, tidak offside. Dan kali ini apa yang terjadi? Gol! Eden Hazard membuat pertandingan jadi seru, membuat deg-degan para penonton. Dari menang 4-2 sekarang hanya tinggal 4-3. Iya, satu anak tangga berhasil ditapaki oleh Arka tampaknya untuk mengejar ketertinggalan. 4-2 jadi 4-3, ini umpan yang sangat apik diberikan kepada Eden Hazard, larinya sangat cepat juga di situ. Kalau tadi angin sudah sangat senyaman untuk Adikiwa, sekarang Arka mulai membuka peluang ya, karena hanya tinggal terpaut 1 gol saja. Benar, dan biasanya memang di partai Pro Evolution Soccer itu unggul di babak pertama, belum tentu menang. Betul, ada evaluasi yang dilakukan di halftime itu bisa mengubah keadaan dari kalah menjadi menang. Nah, sekarang kita lihat dua-duanya pun juga tampaknya ini Adikiwa kalau dari tadi Adikiwa tidak melakukan perubahan, sekarang tampaknya mulai juga sedikit merasa ada tekanan, dia rubah juga ya. Betul. Ya, ini dia kita lihat dia tampaknya masukin Vinicius ya.
finish. Oh, ada perubahan tadi. Nacho juga kita lihat pemirsa, memang ada perubahan yang dilakukan dan kita akan tunggu bagaimana perubahan yang terjadi di menit ke-68 ini. Apakah bisa membuat tim Adikiwa berhasil menambah golnya dan juga memastikan kemenangannya, atau malah skor disamakan 4-4 sama Arka. Iya, apalagi seperti yang kita tahu Adikiwa masuk sebagai juara Indonesia juga melalui partai penalti ya. Nah, jangan gitu ya. sampai hari ini terulang kembali. Betul sekali, kita lihat tadi beberapa pergantian yang coba dilakukan. Ini apakah bisa merubah? Ya benar, di mana Nacho menggantikan Marcelo ya. Udah kecapean tampaknya tadi Marcelonya Adikiwa. Hazard lagi. Oh, direbut lagi, bahaya pemirsa. Kali ini serangan coba dilakukan lagi oleh... Oh, ada kekosongan di sebelah kiri. Sayang sekali di situ Varane sangat kokoh, sangat kuat untuk menghalau laju bola. Dan kali ini Karim Benzema mencoba memberikan umpan terobosan sangat apik. Gareth Bale! Sukar dipercaya pemirsa. Hanya tinggal di depan bola, tetapi masih digagalkan oleh Mister Gawang. Sayang benar-benar sekali sukar umpan dipercaya ini manis dia. di situ. Kembali Gareth Bale di sini, umpan ke tengah. Karim Benzema gagal menyambut umpan dari Gareth Bale. Sayang sekali sekembali kandas upaya-upaya dari Adikiwa. Serangan lagi dari Arka. Arka kali ini pemirsa, dia berikan lagi bola ke belakang, mencoba sedikit bersabar, main possession dulu. Intercept Baik yang mahal sekali. itu. Toni Kroos, sementara kali ini kepada Rodriguez. Rodriguez pemirsa melakukan serangan balik, udah menit 78 ya. Udah mulai deg-degan kali ini pertandingan antara sebuah Indonesia sliding dengan tackle, Malaysia. tampaknya sebuah pelanggaran di situ. Dimana tampaknya Ramos udah mulai kesel nih. Ramos kesel pemirsa dan akhirnya melakukan pelanggaran. Toni Kroos kali ini tendangan bebas. Oh bagus umpannya. Apa yang terjadi? Dan sangat baik sekali pemirsa, umpan antar kota, antar provinsi yang tadi dilakukan oleh Toni Kroos kepada Karim Benzema membuat skor menjadi 5-3. Tim Madrid dari Indonesia, Adikiwa memimpin 5-3 atas tim Madrid dari Malaysia, yaitu Arka. Arka luar biasa sekali di situ kita lihat. Padahal sebenarnya Arka melakukan sliding tackle di situ untuk merubah ritme permainan dari Adikiwa. Tapi ternyata umpan lambung yang diberikan ke Karim Benzema ini malah justru mematikan. Ya, ini dia kita lihat umpan antar kota antar provinsi pemirsa yang sangat baik dan memang terlihat ada kekosongan ya di depan gawang. Betul. Dari Arka tadi. Betul, tampaknya memang skema ini sudah dirancang dengan sangat apik oleh Adikiwa. Iya, betul. Saya udah ada game plan-nya ya, memang dicoba karena udah tahu banget nih kelemahan dari tim Arka seperti apa. Karena beberapa kali memang salah satu kelemahannya adalah di baris atau juga di garis pertahanan. Iya, kali ini sebuah serangan kembali dilakukan oleh... Oh, baik sekali! Belum selesai pemirsa, belum selesai. Di mana Arka berhasil memperkecil kedudukan menjadi 5-4 di menit ke-81. Berarti pertandingan belum selesai. Masih ada waktu bagi Arka untuk bisa menyamakan kedudukan. Kita lihat di situ hanya 2 menit berselang Arka kembali menciptakan gol keempatnya. Semakin seru kita lihat pertandingan di sini. Karim Benzema di situ berhasil lepas dari kawalan penjagaan back Adikiwa. Ada kelengahan dari lini pertahanan kalau kita perhatikan di sini, di mana tinggal Ramos doang di lini pertahanan dan akhirnya Benzema melakukan sebuah penetrasi dan berhasil mencetak gol. Nah, ini 9 menit yang menentukan. Jadi kalau bahasanya seperti ini ya tentunya Herboy. 9 menit yang akan terasa begitu lama ya bagi Adikiwa dan 9 menit yang akan terasa begitu cepat bagi Arka. Ya, dan biasanya kalau kita bilang Partai Pro Evolution Soccer ini menit-menit ajaib. Betul. Menit-menit yang segala hal bisa bahaya. terjadi ya. Betul sekali. Jadi kehilangan konsentrasi yang tadinya memimpin bisa akhirnya tertinggal, begitu juga sebaliknya saking asik nyerang untuk menyamakan kedudukan malah kemasukan lagi gitu kan. Iya, dan kali ini upaya yang kembali kandas dari punggawa Real Madrid Adikiwa. Serangan balik yang sangat cepat dilakukan oleh Arka di situ. Ini harus berhati-hati. Di situ Sergio Ramos. Sebuah kesalahan tampaknya, tapi untung sekali berhasil diamankan kembali upaya dari Arka. Ya, sementara serangan balik pemirsa, Asensio kali ini ya hanya mencoba bermain-main saja dengan bola, ngulur-ngulur waktu. Itu dia yang dilakukan oleh Adikiwa, di mana dia tahu saat ini pertandingan hanya tersisa 2 menit lagi. Dan apakah dia akan terus bisa mempertahankan keunggulannya, tapi saat ini dia pegang bola. Jadi sekarang targetnya atau strategi dari Adikiwa adalah pegang bola selama mungkin. Betul, bermain possession, jangan mau terlalu terburu-buru umpan-umpan yang diberikan. Kali ini berhasil kembali Adikiwa di sini mencoba mengatur atau mendelay permainan. Temponya sedikit diturunkan, umpan 1-2 kepada pemain di situ melebar kepada Rodriguez. Di situ sayang sekali kandas. Menit-menit akhir tampaknya di sini ada tambahan waktu 3 menit. Dan ini akan menjadi serangan terakhir untuk Arka.
kerjasama melebar ke kiri, ada Eden Hazard, bagus balik lagi kali Benzema. Oh, sangat baik Eden Hazard sekali. di situ lepas. Bisa diwayangin pemirsa, bisa dikatakan itu adalah peluang terakhir yang dimiliki oleh Arka. Dan akhirnya Adi Kiwa berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 5-4. Hampir saja di situ kita lihat ya. Oh, selamat untuk Indonesia yang menjadi juara, di mana Adia Tama Priyadi atau juga Adi Kiwa sukses mengalahkan Gamers dari Malaysia dengan skor 5-4 dan memastikan diri menjadi juara Serumbun Cup Esports 2020 Stay at Home Challenge. Dan babak kedua boleh dikatakan lebih sengit, lebih bikin deg-degan, jantung mau copot gitu kan. Kalau kita nontonnya atau juga menyaksikannya pasti tadi adalah dak dik duk ser gitu kan. Silakan Herboy, analisanya. Ya sebenarnya kalau kita lihat di babak kedua, Arka bermain sangat apik. Di situ kita lihat dia bisa memberikan respon yang positif ya. Setelah tertinggal 4-2 berhasil mengejar hampir saja, bahkan tadi kita lihat di akhir-akhir babak kedua. Nah ini dia kita lihat ya bagaimana proses-proses terjadinya gol yang terjadi. Dan kalau kita perhatikan bagaimana Arka juga sudah ngasih atau juga mendapatkan angin segar ya ketika dia berhasil mencetak gol menjadi pertandingan ini. Dan tentunya ditambah lagi kalau kita, nah ini adalah boleh dikatakan salah satu gol terbaik dan gol pembunuh yang dimiliki oleh Adi Kiwa. Ya, mungkin lebih ke Adi Kiwa, pola permainannya sedikit menurunkan tempo karena unggul 4-2, mencoba mengatur tempo, di situ malah justru kebobolan. Barisan pertahanannya sedikit terbuka dan di situ dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Arka untuk menciptakan 2 gol tambahan. Betul, ketika kondisinya sekarang udah 5-3, tetapi masih memberi nafas, walaupun hanya tinggal sedikit, tapi Arka berhasil memberikan nafas menjadi 5-4 lagi. Betul. Itu dia pemirsa, bagaimana pertandingan yang sangat luar biasa ya. Dan juga kalau kita perhatikan tadi, memang benar-benar ya, 2 pro player yang tadi bertampil di partai final ini, baik dari Adi Kiwa dari Indonesia ataupun juga Arka dari Malaysia, benar-benar ya kalau lihat skillnya itu, kalau kita perhatikan kelihatannya gampang. Padahal mereka ini latihan juga pasti susah. Berapa kali sih bisa, atau misalnya ada nggak sih latihan khusus sehari berapa jam untuk bisa menjadi pro player seperti mereka ini? Biasanya kalau pro player itu bermain dengan pro player, jadi udah mulai membaca. Nggak mungkin main sama anak rental ya? Ya, nggak berkembang nanti. Ya. Tapi sebenarnya kalau beberapa kali untuk menghadapi partai besar, biasanya pro player ini lebih ke menjaga diri, tidak mau memforsir waktu bermain. Jadi lebih rileks. Pada saat partai final lebih siap mental. Jadi ada metodenya gitu. Betul. Ya. Oke lah kalau gitu, pokoknya pasti sekali lagi selamat untuk Indonesia, Indonesia, yang sukses jadi juara di Serumbun Cup Esports 2020. Dan juga terima kasih untuk caster Esports Herboy alias juga Heri Sudarma alias Hersu ya, yang sudah bersama dengan kita semua di sini. Dan saya Rendra Sujono mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan pertandingan yang sangat luar biasa ini. Selamat beristirahat dan selamat malam.